Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Lubabul Hadis halaman 38 sampai 39. Bab masih bab keutamaan fardu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, dawuh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, kata Nabi. Jadi kita mencontoh salatnya Nabi, diteruskan para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada ulama, sampai kepada kita. Jadi begitulah cara Nabi salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, faqad kafara jiharan, maka dia adalah betul-betul orang yang kufur secara terang-terangan. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sama saja kufur secara terang-terangan. Jadi kalau meninggalkan sholat karena ada uzur, itu tidak jadi soal. Misalnya bepergian, atau sakit yang sangat, atau tertidur, atau terlupa. Ini tidak dihukumi kufur yang jiharan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahunna majtunibal kabairu. Salat 5 waktu, salat wajib 5 waktu adalah sebagai kafarah. Sebagai kafarah atau sebagai tebusan antara 5 bainahunna, antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, selagi orang yang melaksanakan sholat itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau ada orang melaksanakan sholat wajib 5 waktu dan dia meninggalkan dosa besar, antara sholat dan sholat yang lainnya, di antara itu adalah sebagai tebusan baginya, pelebur dosa, selagi dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi beruntunglah orang-orang yang hidupnya melaksanakan sholat wajib dari sholat ke sholat dalam penantian. Aku hidup setelah sholat subuh menanti sholat zuhur, setelah sholat zuhur menanti sholat asar, setelah sholat asar menanti sholat maghrib, setelah sholat maghrib menanti sholat isya, dan seterusnya. Begitu seterusnya. Dan inilah sebagai kafarah bagi orang-orang yang melaksanakannya. Wal jum'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahuma wa ziyadata salasati ayam. Dan antara sholat Jumat ke sholat Jumat yang selanjutnya itu juga sebagai kafarah. 5 bainahuma, bagi apa saja
antara Jumat dengan Jumat dan ditambah 3 hari. Berarti 10 hari. 10 hari itu antara orang yang melaksanakan sholat Jumat sekarang dan sholat Jumat yang akan datang di hari-hari itu adalah dia sebagai kafarat. Penantian itu, waktu senggang itu antara Jumat yang satu, Jumat yang lainnya itu adalah sebagai kafarah, tebusan dosa. Dan itu ditambah 3 hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina sholataini min ghairi udrin faqad ata baban min abwabil kabair. Barang siapa yang mengumpulkan antara dua sholat satu waktu, sholat wajib satu waktu tanpa ada uzur, maka dia betul-betul mendatangi pintu-pintu dosa besar. Kalau dia sengaja melakukan itu, akan tetapi kalau dia tidak sengaja atau ada uzur, maka tidak apa-apa. Jika ada orang atau kita mengumpulkan antara sholat duhur dan sholat asar tanpa ada uzur, maka kita sama saja mendatangi pintu-pintu dosa besar. Akan tetapi kalau kita ada uzur, maka tidak menjadi soal. Seperti sakit, seperti bepergian, atau yang lainnya. Demikian ngaji kitab untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.